Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Falevi Wahyudi, bisa dipanggil Aldi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya yaitu 230507609. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang tentang puisi. Jadi di kalangan dunia sastra, puisi ini tuh salah satu bentuk ekspresi yang unik. Ya. Puisi ini sering digunakan oleh penulis untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan imajinasi dengan cara khas masing-masing dari mereka. Namun, apa yang sebenarnya membedakan jenis teks lain dan puisi ini? Baik, mari kita membahas sama-sama. Pertama-tama kita akan harus tahu definisi dari puisi itu. Di sini ada 3 definisi yang berbeda. Jadi yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, puisi adalah bentuk bahasa yang terikat aturan. Artinya, puisi ini tidak seperti prosa yang bersifat bebas, melainkan memiliki kaidah tertentu seperti irama, metrum, rima, serta pengaturan baris dan bait. Inilah yang membuat puisi bersifat monologis dan tidak memiliki alur cerita seperti novel atau cerpen. Selain definisi dari KBBI, Luxemburg menggambarkan puisi sebagai media untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara imajinatif. Ini menunjukkan bahwa puisi mampu menciptakan dunia baru, penuh dengan keindahan, makna mendalam yang seringkali kita tidak langsung lihat. Terus definisi yang ketiga dari seorang ahli sastra yaitu Profesor Waluyo, beliau menyatakan menambahkan bahwa puisi tersusun dari 2 struktur. Yang pertama, struktur fisik dan struktur batin. Kedua struktur ini saling melengkapi dan menciptakan harmoni dalam sebuah puisi. Baik, kita akan menjelaskan struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama adalah struktur fisik. Kita mulai dari struktur fisik. Ini meliputi beberapa elemen di mana terdapat diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, kata konkret, dan rima. Jadi yang pertama adalah diksi. Diksi ini pemilihan kata atau diksi sangat penting dalam puisi. Lalu imaji adalah gambaran ya, yang dirasakan oleh panca indera saat membaca puisi. Lalu yang ketiga adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi ini mencakup penggunaan metafora, simile, personifikasi, dan berbagai teknik lainnya. Lalu yang keempat adalah tipografi. Ini merujuk pada tata letak atau bentuk fisik puisi di atas kertas. Yang kelima adalah kata konkret, yaitu adalah kata-kata yang dapat dirasakan oleh panca indera kita, membawakan makna yang jelas. Lalu yang terakhir adalah rima. Jadi rima ini adalah pengulangan bunyi di akhir baris puisi. Rima menciptakan irama yang membuat puisi lebih merdu saat dibicarakan. Baik, yang selanjutnya adalah struktur batin. Di struktur batin juga mencakup beberapa elemen seperti tema, amanat, rasa, dan nada. Yang pertama adalah tema. Jadi tema itu adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Lalu yang kedua adalah amanat, adalah pesan moral ya, atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang ketiga itu adalah rasa. Rasa itu mungkin mengacu bisa emosi, kesedihan, kebahagiaan, dan yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah nada. Nada ini sikap penyair terhadap tema yang diungkapkan dalam puisinya. Ini bisa bersifat santai, serius, formal, ya tergantung dari penyair puisi tersebut. Baik, itu dia
materi yang saya sampaikan pada kalian ya. Jadi dalam puisi ini struktur fisik dan batin juga bekerja sama untuk menciptakan sebuah karya tidak hanya indah secara estetika tetapi juga kaya akan makna. Puisi bukan sekedar kumpulan kata tetapi sebuah medium yang memungkinkan kita menjelajahi pikiran dan perasaan terdalam dari penulisnya. Dengan memahami struktur puisi ini, kita bisa lebih menghargai setiap kata, bait, dan makna tersembunyi di dalamnya. Baik, semoga video ini membantu kalian memahami. Maaf kalau saya ada kata yang sulit diucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.